Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Kampung Petani. Eh, Selamat pagi teman-teman. Sebenarnya agenda kita pada pagi hari ini adalah untuk meracun rumput ataupun mengendalikan gulma yang sudah banyak tumbuh liar di sini. Jadi kita ganti agenda kita untuk menebas rumput karena cuacanya mendung pada pagi hari ini. Karena saya menggunakan racun glifosat berbahan aktif glifosat, jadi itu harus terkena cahaya matahari atau tidak turun hujan dalam kurun waktu 6 jam. Jadi saya khawatir turun hujan, maka saya ganti agendanya dalam agenda untuk menebas rumput. Oke teman-teman, di sini atau pagi hari ini saya akan mengenalkan mesin tebas rumput. Ya, di sini di bawah saya bisa kalian lihat teman-teman semua, ini adalah mesin tebas rumput yang bermerek ProQuip. Kemudian di sini ada putarannya 3000 sampai 3400 putaran per menit. Jadi di sini kenapa saya review ini? Di sini keunggulannya adalah, pertama, jika dibandingkan dengan menggunakan manual ataupun parang, itu membutuhkan waktu kalau untuk ukuran 8 meter per 8 meter persegi. Itu kalau untuk rumput yang begitu tinggi atau lebat, itu membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Jadi sudah saya ukur dengan menggunakan ini, itu hanya tembus 15 menit. Jadi enteng atau lebih mudah 15 menit. Jadi itu sangat mengirit waktu teman-teman semua dalam proses menebas ataupun membersihkan gulma liar. Kemudian keunggulan kedua menggunakan mesin tebas ini itu dari segi hematnya. Jadi saya sudah menguji coba untuk 1,5 liter atau 1500 mili bensin, itu kalau saya pribadi tidak mampu menghabiskannya dalam 1 hari proses menebas. Jadi dalam 1 hari 1,5 liter itu tidak habis dalam penggunaan mesin ini. Kemudian keunggulan yang ketiga, mengingat harga herbisida sekarang sudah melonjak tinggi, yang herbisida berbahan aktif paraquat itu yang berwarna biru tua itu harganya 320.000 per 5 liter. Kemudian untuk berbahan aktif glifosat itu untuk 4 liter harganya 400, ya lebih kurang. Jadi sangat-sangat mahal. Jadi di sini saya akan mengenalkan mesin babat atau tebas yang sangat murah, efisien, dan bisa kalian angsur beli. Ini saya beli dengan harga di kampung saya. Ini harganya 1.650.000. Jadi kalau kita bandingkan teman-teman, kita proses penggunaan herbisida ataupun racun berbahan kimia, itu kita dalam 2 periode racun, 2 periode meracun rumput, itu sudah bisa membeli satu ini. Jadi sangat enteng teman-teman. Unggulan ketiga teman-teman semua, jadi dalam lahan yang saya olah ini luasnya itu lebih kurang sekitar 3 hektar ya teman-teman. Jadi kalau 3 hektar itu, kalau kita gunakan racun atau herbisida, maka kita harus mengeluarkan uang itu sekitar 2 jutaan lebih untuk satu jerigen ataupun satu kali racun, satu kali pemberian herbisida. Kita harus membutuhkan 20 liter racun berbahan kimia untuk meracun 3 hektar ini. Jadi harganya
harganya itu sekitar 2 jutaan lebih itu dulu, tapi sekarang mungkin lebih naik lagi karena racun sekarang atau herbisida sekarang itu harganya naik gila-gilaan. Jadi teman-teman semua, dengan uang 2 juta ya tadi, kita bisa alih fungsikan untuk membeli mesin tebas ini teman-teman. Jadi dengan mesin tebas ini kita bisa menghemat tanpa membeli racun. Kita cuman membeli minyak ataupun bensin, kita bisa membersihkan lahan kita teman-teman. Ya, kemudian mengingat karena seluruh bahan-bahan pertanian itu naik, mulai dari herbisida, kemudian pupuknya, kemudian perawatan seperti pestisidanya. Jadi itu sangat-sangat melonjak tinggi. Jadi kami menawarkan bagaimana caranya agar petani tetap hidup, tetap bisa mengolah lahan dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Oke teman-teman semua, di belakang saya ini adalah gulma-gulma yang kecil menurut saya, dan pagi hari ini kita tidak sedang ingin menebas yang ini teman-teman. Kita akan menebas yang lebih besar daripada ini dan memiliki anakan kayu yang sangat banyak. Bagaimana caranya? Jadi nanti pertama saya akan memberikan tutorial apa saja yang perlu dipersiapkan. Pertama yang harus kita persiapkan adalah mesin tebas kita, kemudian asa matanya kita seperti apa. Saya akan tunjukkan. Tetap di channel Kampung Petani, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar petani-petani yang lain, sahabat-sahabat yang lain mengenal atau tahu bagaimana caranya mengantisipasi pengolahan pertanian yang sangat mahal sekarang biayanya dengan cara yang lebih murah. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan tips dalam mengasah pisau mesin tebas ini. Jadi mesin tebas ini sering kali patah teman-teman, jadi sangat harus berhati-hati, terutama untuk kayu ataupun akar kayu yang tertinggal di lahan. Kemudian ada batu, jadi kemudian tolong sangat berhati-hati. Nah, di sini biasanya mesin ini akan patah di bagian ini, karena di bagian ini adalah bagian terlemah dari mata pisau kita ini. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Teman-teman bisa memasang doubling, ya bahasa petani kami di sini disebut dengan doubling. Doubling itu adalah double mata ataupun mata pisau ini di double. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini adalah mata pisau lama. Kemudian ini adalah mata pisau baru di doublekan. Kemudian dibentuk polanya seperti ini, kemudian diberi baut 10 mili, kemudian dikunci. Nah, penguncian ini jangan digunakan las, karena apabila digunakan las dia nanti longgar, kemudian bisa terlepas sendiri. Jadi harap dipukul saja di bagian dratnya ataupun ulirnya agar dia tidak terlepas murnya ini. Oke, untuk mengasahnya teman-teman, kalau bisa matanya ini untuk rumput-rumput yang lembut, dia harus tajam. Tajam itu artinya matanya itu harus dia seperti ini, begini. Kalau untuk yang rumput lembut, kalau untuk rumput yang keras, kemiringannya harus agak sedikit diberdirikan. Jadi ini untuk menghajar ataupun anak-anakan kayu, jadi harus dia agak lebih tinggi. Jadi kemiringan matanya ini teman-teman bisa dilihat di kamera. Ini kemiringan matanya ini harus, kalau untuk anakan kayu harus lebih berdiri. Kalau untuk rumput yang lembut dia harus miring ataupun tipis, ya setipis-tipisnya lah. Jadi usahakan dibikin di doubling. Cari mata pisau yang lama,
bentuk pola seperti ini, kemudian diberi baut atau mur 10 hon atau 10 mili. Nah, silahkan teman-teman, untuk kenyamanan safety kita, ini yang salah satu faktor yang paling penting. Jangan sampai kita mau murah dan akhirnya kita masuk rumah sakit. Insya Allah dengan begini kita lebih aman. Silahkan tetap saksikan seperti apa keseruannya. Tetap di subscribe, like, komen. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, langsung saja seperti mana eksekusinya. Silahkan tetap ditonton, jangan di skip. Kemudian kami mohon untuk sebelum memulai kita harus menggunakan persiapan. Pertama, gunakan kacamata ya. Ini teman-teman, kacamata anti banyak di toko-toko peralatan. Ini silahkan dicari untuk antisipasi apabila ada patahan kayu yang mengenai mata, bisa ditahan ataupun ditanggulangi dengan menggunakan kacamata. Kemudian selanjutnya jangan lupa gunakan sepatu boot, karena biasanya dalam proses penebas itu ada patahan-patahan kayu, dia sering mengenai kita. Jadi dengan adanya ini, insya Allah kita akan terlindung dari patahan-patahan selanjutnya, patahan-patahan kayu tersebut. Oke, seperti apa? Terus kita saksikan. Saya akan meletakkan peralatan saya dulu. Kita pasang dulu teman-teman. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Oke teman-teman, ini adalah salah satu bukti kecil, sangat-sangat cepat. Saya sarankan Anda untuk menggunakan mesin tebas ini semuanya, karena sangat menghemat uang dan waktu teman-teman. Jadi jangan lupa terus kunjungi channel kami di channel Kampung Petani.
Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan tingkah laku saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.